Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati. Ya, pagi-pagi ini Tati berdua sama neneknya, ya, sama yang dijaga. Ya, alhamdulillah bisa ketemu kalian semuanya. Alhamdulillah bisa ketemu sahabat-sahabatku semuanya. Tentunya saya sehat, kalian pun sehat. Ya, gimana kabarnya hari ini kalian? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin kalau kalian sehat. Tentunya hari ini saya doakan, khususnya Tati doakan buat sahabat-sahabatku semuanya, buat saudara-saudaraku semuanya, semoga hari ini dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dilancarkan kerjaannya, dilancarkan segala urusannya, ya teman-teman ya. Dan jangan lupa lagi kalian olahraga, ya, karena olahraga itu penting, karena minum air itu juga penting, ya. Kalau kalian minum air banyak-banyak itu bagus banget, tapi jangan sampai minum air kalian sampai 1 galon, itu nggak benar, ya. Di sini Tati mau cerita, pagi-pagi mau cerita apa sih suka dukanya jadi TKW, ya. Suka dukanya jadi TKW itu banyak, sahabat-sahabatku, ya. Mungkin untuk mbak-mbaknya, mas-masnya yang pegawai kantor yang ada di Indonesia, yang kerja usaha, yang kerja toko-toko. Nah, pagi ini dengar ya cerita Tati apa suka dukanya jadi TKW, ya, sahabat-sahabatku, ya. Suka dukanya jadi TKW yaitu satu, kalau dapat majikan baik, kalau dapat yang dijaga baik, nah terus kerjaannya sedikit, itu sukanya, ya, sukanya TKW itu kayak gitu, ya. Namanya kerja dibayar itu, yang namanya kerja dibayar itu ya nggak harus kita kerjanya enak, ya, tapi kerjanya itu sewajarnya, itu sukanya. Dukanya itu banyak banget, teman-teman, ya. Sebagai TKW itu dukanya banyak banget. Kenapa Tati bilang dukanya banyak banget? Namanya orang, namanya takdir, namanya keberuntungan itu masing-masing, ya. Tiap orang itu beda-beda, ya. Tiap orang itu beda-beda nasibnya, ya. Tiap orang itu beda-beda nasibnya. Contohnya kalau pas nasibnya nggak beruntung, ya dapat juga majikan yang cerewet, dapat juga majikan yang rese, dapat juga yang dijaga error banget atau gimana-gimana. Ya, mungkin kesemuaan orang Taiwan sini, ya, seumpama jaga orang di atas 70 ke atas, itu kebanyakan pikirannya udah terganggu, sahabat-sahabatku, ya. Udah terganggu, maksud dalam arti pikiran terganggu itu pikirannya udah nggak kayak orang dewasa lagi, udah kembali ke anak-anak lagi, ya. Itu pun kalau dia nggak punya penyakit. Tapi kalau ada yang punya penyakit, ya, di Taiwan sini ada remaja-remaja banyak yang dibelah kepalanya karena sakit kanker otak, sakit kanker ganas apa gitu, ya. Banyak yang kepalanya ini nggak ada tempurungnya, itu banyak juga. Terus ada juga yang masih bujang, masih perawan, yang kakek-kakek, nenek-nenek, itu di lubang juga di dalam lehernya gini. Karena apa? Sistem pernapasannya itu kurang. Kalau lewat hidung aja itu kurang besar gitu, ya. Udaranya yang masuk itu nggak cukup begitu. Jadi di lubang di sini dikasih pralon, ya, nggak pralon air, ya, pralon yang khusus buat leher sini, yang putih ada tutupnya itu, ya, sahabat-sahabatku, ya. Segala sesuatu di Taiwan sini, ya, orang itu bisa dibuat umurnya panjang, hidupnya panjang, itu bisa dibuat. Dibuatnya gimana kok orang kok bisa dibuat umurnya panjang? Karena di sini itu bisa disambung dengan mesin, sahabat-sahabatku, ya. Bisa disambung dengan mesin. Kenapa bisa disambung dengan mesin? Orang sudah mati, jangka 5 menit itu kalau orang sini masih disambung lagi, dikasih apa? Tensi oleh gay.
Tianxi holak geli ya. Tianxi holak geyong lah. Maksud tianse geyong, nó có senging lah. Karena kenapa sahabat-sahabatku, kalau di sini kiranya penyakitnya apa-apa itu ya, di sini tuh bisa menanggulangi. Ini kesenging cetol lah, itu mah. Ini有没有声音电视？ Ya, itu bisa disambung. Ya, saya bilang kenapa bisa disambung sahabat-sahabatku. Di sini tuh mau mati bisa ditentukan. Ya, maksudnya bisa diulur. Ya, orang Taiwan itu kalau mati bisa diulur. Kalau orang Indonesia kalau sudah meninggal nggak ada nafasnya ya udah. Ya, nggak digorok-gorok, nggak dilubang-lubang, terus nggak disambung-sambung napasnya pakai oksigen apa-apa. Kalau orang Indonesia kan begitu ya, tapi kalau orang Taiwan itu bisa disambung-sambung ya, hidupnya itu bisa disambung walaupun dia sudah mati, terus disambung pakai oksigen, oksigennya itu masukin, terus dikasih apa itu TNT kasih apa itu kalau orang Indonesia bilang dikasih infus, saya bilang TNT. Kalau TNT infus ya, kalau di sini infus, dikasih infus itu sampai selang 7 itu masuk semua, maksudnya ya selang 7 lajur gitu dimasukin di paha sini. Ya, jadi walaupun hidup ya, walaupun ada napasnya, tapi napas ini napas buatan dari mesin ya sahabat-sahabatku ya. Walaupun sudah mati dihidupin lagi, tapi hidupnya itu nggak normal seperti orang biasa kayak gini ya. Dia merem, tapi di sininya itu jantungnya itu bergetar lagi, berdetak lagi, tapi karena itu bukan dari nafas dia ya, tapi dari mesin ya, dari mesin begitu. Jadi orang sini kalau sudah tua, kalau udah di rumah sakit itu, kalau tergantung keluarganya ya, kalau keluarganya bilang mati nggak apa-apa ya udah diikhlasin, tapi kalau keluarganya belum merelakan ya masih disambung-sambung lagi di rumah sakit itu, masih disambung-sambung lagi, masih dikasih mesin, masih di kabel-kabel itu banyak ya, terus di sini tuh kabelnya juga banyak begitu ya, intinya begitu ya. Suka dukanya kalau yang dijaga meneng kayak gini, kalau pas kayak punya aku ini ya, kayak punya aku ini kalau pas meneng, tapi kalau pas error ya error ya. Walaupun saya di sini kerjanya ya agak lumayan enak ya, agak lumayan enak dalam arti saya walaupun malam nggak tidur ya, walaupun malam nggak tidur tapi saya bebas, siang mau ngapain, malam mau ngapain juga bebas, nggak ada yang aruh-aruh saya, nggak ada yang ngasih tahu saya, karena saya kerjanya juga bener, saya hati-hati, saya jaga orang tua itu harus hati-hati. Kiranya orang tua itu nggak bener ya pasti saya kasih saran dan saya kasih tahu begitu ya. Jadinya saya kalau namanya kerja itu sportif banget sahabat-sahabatku. Kiranya pasien saya nggak bener ya saya marahin ya, saya bilang ke anaknya kalau maknya itu begini begitu itu pasti saya itu selalu ada laporan ke anak-anaknya, jadi anaknya itu tahu ya. Alhamdulillah juga kalau anaknya tidur di sini ya, melihat maknya itu kalau malam itu bangun berapa kali, kencing berapa kali, berak berapa kali, dia tahu, dia paham, jadi mengerti begitu ya. Jadi betapa beratnya kalau saya itu kerjanya malam itu memang berat ya, saya akui. Saya bisa tidur pulas itu sekitar jam 6 pagi sahabat-sahabat ya. Kalau jam 6 pagi itu saya tidurnya itu bisa pulas ya, tapi kalau jam 12 kesini saya 10 menit bangun, 5 menit bangun, 10 menit bangun begitu, karena dia itu berak kencing. Nah itu suka duka saya ya, suka duka seorang TKW. Ada juga yang sangat miris banget sahabat-sahabatku ya. Kenapa? Udah satu rumah, orangnya banyak, keluarganya banyak ya,
malam masih masak, siang masak, pagi nyiapin sarapan, ya. Terus belum kitanya itu mandinya nungguin kalau udah bosnya, majikannya, anak-anaknya pada makan beres. Itu ya, teman-teman saya itu juga ada ya sahabat-sahabat ya, yang bangun jam 6 pagi, ada bangun jam 5 pagi, ada nyiapin makanan kalau dia mau pergi ke kantor, kalau dia mau pergi kerja, begitu ya. Itu pun kalau jam 12 malam itu dia baru mandi, baru bisa istirahat. Banyak teman-teman yang nasibnya kurang beruntung kayak gitu ya. Banyak juga yang nasibnya beruntung ya, udah gajinya gede, kerjanya juga enak, cuman jaga ama akongnya saja, nggak jaga yang lain-lain, nggak masakin juga ada ya. Nasibnya orang kerja itu ya tergantung nasib kita. Kalau nasib kita lagi baik ya baik juga, tapi kalau nasib kita belum beruntung ya begitulah ya. Pandai-pandai kita, pinter-pinter kita ya sahabat-sahabatku ya. Kalau saya pesan untuk yang nasibnya yang belum beruntung, untuk mbak-mbaknya, walaupun kalian kerjaan non-stop ya, kalian harus pandai-pandai, kalian harus pinter-pinter istirahat berapa menit ya. Kalau ada kameranya ya kalian istirahat yang nggak ada kameranya 10 menit kayak 15 menit ya. Kesehatan itu lebih penting daripada kalian sudah sakit, menahan sakit nih cing, menahan sakit, terus kalian takut sama majikan mau ngomong apa, kalian takut ya. Tentunya jangan begitu ya. Kalau kalian sakit itu teman-teman ya, kalau kalian sakit itu di sini itu kalian sebagai yolah wo senging wo ceto wola yolah wo kanto senging apa tak dulu maksudnya dia tadi kan di sini TV-nya pagi-pagi mati lah. Nenekku ribut ya teman-temannya, ribut suruh telepon anaknya, TV-nya mati. Nah sekarang sudah nyala ya. Intinya ya, kita hidup di perantauan itu sahabat-sahabatku, kita harus ngerti, kita harus paham, kita harus pandai-pandai meminit waktu ya, harus pandai-pandai meminit waktu. Karena kalau kita nggak pinter-pinter meminit waktu sahabat-sahabatku ya, kalau kita nggak pinter-pinter meminit waktu, nanti kalau kita sakit itu kita susah, karena kita itu di sini sebagai tulang punggung keluarga ya. Banyak kali teman-teman ya, banyak sekali yang sahabat-sahabat kita, teman-teman kita ya, di sini sampai sakit-sakitan, nggak dirasa. Semua itu demi keluarga, semua itu demi anak, demi suami ya. Kalau di sini sakit, siapa yang mau ngurusin sahabat-sahabatku ya, kalau nggak kita sendiri yang kalau nggak kita sendiri yang ngerawat begitu. Di sini nggak ada orang nolong sahabat-sahabatku kalau sakit ya, nggak ada. Maksudnya ada orang nolong ngerikin apa, orang nolong gimana, nggak ada teman-teman ya. Kita kalau sakit itu ya yang ngerikin kita sendiri ya, senyampainya sahabat-sahabatku ya. Kalau kita sakit itu yang ngerikin ya kita sendiri, senyampainya begitu ya, senyampainya, lehernya itu sesampainya begitu ngeriknya ya. Kita pandai-pandai sendiri di sini. Makanya saya pesan buat sahabat-sahabatku semuanya, kalau emang kalian sakit ya silahkan kalian berobat ke dokter. Kalau cuman sakitnya sedikit ya tolong dikerik kayak gitu ya. Saya kemarin 2 hari KO ya, 2 hari KO, mungkin kelelahan. Kita itu bukan robot ya, kita manusia. Jadi kalau kita kerjanya sudah capek, pasti kita itu akan ngedrop, kita itu akan sakit. Walaupun kita sering olahraga, kita sering minum obat, kita sering minum vitamin, kalau jatahnya dari Allah itu kita sakit ya kita sakit ya.
Makanya saya pesan buat sahabat-sahabatku semuanya, buat saudara-saudaraku semuanya, tetap semangat bekerja, jaga kondisi badan, jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih yang banyak, jangan lupa sarapan. Ya, jangan sampai kalian telat sarapan, karena kalau kalian telat sarapan akan menjadi penyakit MAH. Kalau MAH bisa diobatin, ya masih bisa diobatin, itu syukur alhamdulillah. Kalau sudah MAH kronis itu a'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita itu merasakan sakit begitu. Karena kita di sini itu berjuang demi keluarga, demi anak. Ya sahabat-sahabatku ya, itulah pesan-pesan dari Tati pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sengaja pagi ini saya ajak nenekku, ya saya ajak nenekku ini olahraga di sini ya, olahraga di depan rumah saja, walaupun cuman jalan kaki kayak gini lumayan ya, bisa gerakin kaki ya 10 langkah kali 3 berarti udah 30 langkah ya, begitu ya sahabat-sahabatku ya, daripada tidur, daripada nggak jalan-jalan ya. Nenekku ini kalau mau saya bawa ke bawah ya, saya mau bawa ke bawah itu nggak memungkinkan, karena tempat saya ini saya di lantai 3, terus yang di situ itu bukannya lift ya, tapi tangga ya, manual tangga begitu. Jadi kalau mau turun juga ngerangkak, mau naik ke atas juga ngerangkak sahabat-sahabatku. Nah sedangkan dia itu sangat gemuk ya, sama gemuknya sama saya, tapi saya itu takut banget dan saya was-was banget kalau saya yang megangin orang satu ke bawah, takutnya nanti saya ke bawah jatuh juga, palah parah ya, palah nanti saya yang dimarahin, palah nanti saya yang dipenjara begitu. Jadi saya sendiri jaga pasien begini ya harus hati-hati, jangan sampai pasien saya itu jatuh begitu. Makanya tetap waspada, karena hidup di Taiwan ini sangat-sangat disiplin sahabat-sahabatku ya, sangat-sangat disiplin. Kalau perbedaan di Taiwan sama di Indonesia itu sangat jauh. Kenapa saya bilang sangat jauh? Peraturannya kalau di Taiwan itu disiplin banget, penegak hukum itu nggak peduli ras, nggak membeda-bedakan ras apa-apa ya. Kalau orang Indonesia di sini kalau ada masalah sama majikan, kalau majikannya yang salah ya dituntut, ya dipenjara, ya didenda begitu teman-teman ya. Begitu juga orang Indonesia, kalau ada masalah di sini itu ya didenda, dipenjara ya, itu pasti. Karena apa? Di sini tuh undang-undang dan hukum itu berlaku ya, kedisiplinan pun berlaku di sini, nggak semena-mena sahabat-sahabatku ya. Lalu di sini kalian mondar-mandir di depan rumah orang ya, kalian mondar-mandir di depan rumah orang ya, apalagi kalian tengok-tengok, pasti orang yang punya rumah itu, yang kalian buat mandir-mandir itu, telepon polisi. Nah disitulah kalian diambil polisi nantinya ya, kalian dicurigain ya, dicurigain maling, padahal kalian nggak maling, padahal kalian di situ itu nunggu temen atau nyari temen begitu ya. Jadi di sini itu sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat bahaya ya. Kalau kita mondar-mandir 10 kali 20 kali di depan rumah itu ya, sambil tengok-tengok kalian dicurigain kalian itu pencuri begitu teman-teman ya. Jadi itulah pesan dari Tati ya. Tangisa buat yang gua lakukan. Nah begitulah ya teman-teman ya, pesan-pesan dari Tati masalah itu, pesan-pesan dari Tati masalah itu ya teman-teman ya, masalah kesehatan. Vậy khi họ là khi vô
没有天气快掉了，好了可以用，不是那边有那整理那个吗？对不对？对啊。啊。哦。嗯。哦，好，好好。那个奶拿钱吧。哎呀，对，你说什么？无所谓。你说拿钱吧。你说买白糖，我说你这。哦，这个买白糖。好，谢谢，拜拜。好了啦，不是昨天晚上我那个嘛，我说嘛，买白糖，买花生酱。ก็昨天晚上我和他说。我在这个刚完忙着，我说他有时候不常用扔。对啊。我知道他买菜大包。对啊。吃吧，那有东西也不是贵东西，好大米一样，1包2包的，摆在那儿随便吃吧。都不是昨天没有讲，然后那个家里老板娘那边带来，是不是？这样子。买辣椒，小辣椒呢？对啊，我说买辣椒啊，昨天辣椒很甜啊。尝一尝再买的好了。对啊。Nah, ya udah ya teman-teman ya, sahabat-sahabatku semuanya ya, terima kasih ya, semoga pesan-pesan saya itu bermanfaat buat mbak-mbaknya, buat mas-masnya TKW, supaya berhati-hati lagi menjaga kesehatan ya, karena kita itu di sini tulang punggung keluarga ya, kita harus hati-hati jangan sampai kita itu sakit, apalagi kalau kita pulang Indonesia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan meninggal dunia ya, a'udzubillah min dzalik, jangan sampai begitu ya. Di sini walaupun kemarin teman-teman kita yang dari Pemalang juga meninggal, yang dari Purwodadi juga meninggal, yang dari Jawa Timur itu juga meninggal, tapi ya kita doakan semoga beliau-beliau husnul khotimah, dan yang ditinggalkan semoga dikasih ketabahan dan kesabaran ya, begitulah ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya bila suka video-video Tati. Terima kasih, bye bye.